Oke, sekarang perkenalkan nama lengkap kamu, nama panggilan, dan kelas. Oke, nama saya Muhammad Ryan Darmasa Kuntoaji dan bisa dipanggil Ryan. Absen saya tuh absen 20 di kelas 10C. Kan nama saya Fatia Afifah, biasa dipanggil Fatia, dari kelas 10C, absen 9. Saya Feraya Putri Alivia Dharma, biasa dipanggil Ayah, dari kelas 10C dan absen 34. Oke, nama aku Siti Arumi Ashfa, biasa dipanggil Arumi. Aku absen 33 dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Danur Saida dari absen 5. Nama saya Muhammad Panji Maulidi dari 10C, absen 23. Menurut aku, informatika itu mempelajari tentang Ilmu komputer lah kayaknya mungkin. Informatika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai ketertarikan antara komputer dan isinya, seperti isi, struktur, manfaat, dampak, dan lain-lain. Menurut saya, informatika itu merupakan suatu bidang atau ilmu yang mempelajari tentang sistematik suatu komputasi. Informatika sendiri bisa disebut juga sebagai computer science atau informatics di bahasa Inggrisnya. Lalu, Informatika itu adalah kayak bidang ilmu yang mempelajari tentang berpikir komputasi dari sebuah komputer atau IT itu bagi saya, dan mempelajari tentang perangkat lunak dan perangkat keras juga yang ada, atau bisa sebutannya hardware kalau nggak salah. Itu yang membahas tentang mengolah, mengirim, dan menyimpan teknologi melalui komputer. Dan juga berhubungan mengenai bagaimana cara kita berpikir atau melakukan suatu hal yang berbasis dengan komputasi. Informatika adalah untuk menganalisis komputer dan data. Mereka merupakan sesuatu bidang dalam berbasis komputer dan menganalisis data dan juga basis pada data yang besar. informatika ini sangat berperan di kehidupan kita yang sekarang, yakni dengan teknologi yang sudah sangat maju. Informatika ini bisa menjadi salah satu penjembatan antara manusia dengan perkembangan teknologi yang saat ini sedang marak-maraknya. Jadi kan kita sudah ada di era yang sudah modern seperti globalisasi dan juga modernisasi. Dengan adanya informatika, kita dapat ikut tumbuh dan juga bergerak menjadi lebih maju. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang telah ada di device-device kita dapat menggunakan itu menjadi lebih efisien dan juga lebih produktif. Selain itu dapat meningkatkan kemandirian kita karena kita dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut dengan baik. Juga dengan terus berkembangnya teknologi, kita dipaksa untuk terus menjadi lebih inisiatif, inovatif, dan juga kreatif. Hal itu juga berdampak dan bermanfaat untuk kita di aspek seperti itu. Manfaat informatika menurut aku yang pertama kan hidup jadi lebih mandiri. Contohnya itu mungkin dengan adanya alarm mungkin itu bisa membuat kita jadi bangun lebih pagi, dan itu bisa bikin mandiri, kita sendiri juga lebih mandiri. Karena dengan adanya informatika, kita memiliki suatu media yang membuat kita tidak perlu melakukan suatu hal yang membutuhkan interaksi fisik dengan orang lain. Contohnya, saat kita ingin berbelanja online, kita bisa aja membuka aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, ataupun platform online bisnis lainnya. kayak misalkan kita pesan makanan atau kayak ojek online gitu, kita juga bisa lewat aplikasi, nggak perlu nyari-nyari sendiri gitu. Lebih mandiri, itu mungkin kalau dengan adanya kayak sistem informatika atau kayak adanya perangkat keras itu ya lebih ke teknologi gak sih gitu. Untuk manfaat informatika yang kedua, yaitu meningkatkan produktivitas manusia. Mungkin kalau misalnya untuk informatika itu meningkatkan produktivitas itu kita bisa belajar lebih efektif. Juga dengan ada informatika kita juga bisa ada pembelajaran dengan secara sistem daring atau online, tidak perlu berangkat jauh-jauh ke sekolah ataupun les atau bimbel tempat, dan bisa kita lakukan secara di rumah. Nah, seperti yang kita tahu, manusia ini memiliki banyak sekali pekerjaan, dan dalam pekerjaan tersebut membutuhkan suatu media yang dapat membantu dalam mengerjakannya. Dengan informatika, kita dapat menggunakan hal-hal seperti komputer, laptop, HP, dan juga barang-barang lainnya. Kan produktivitas, misalkan kayak ada aplikasi untuk mencatat tugas-tugas kita, terus skala prioritas jadinya lebih tertata, terus kita otomatis pasti bakalan jadi lebih produktif gitu karena udah dicatat di handphone atau di komputer. Penggunaan AI ataupun Microsoft Word, Excel, dan lain-lain itu dapat memudahkan manusia dalam mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga bisa menjadi alasan kenapa
informatika itu dapat menjadi hal yang bisa meningkatkan produktivitas manusia. 3. Inisiatif, inovatif, dan kreatif. Kalau misalnya masalah informatika tentang kreativitas, informatika tuh bisa kita dapat inisiatif ya dari browser yang ada di internet jujur aja. Kalau menurut aku contohnya itu misalkan kita bisa mencari tentang kayak seni-seni gitu dari Google, atau kita bisa buat desain dari aplikasi yang udah disediain. Dan mungkin itu bisa nginspirasiin buat kita semua, kita bisa cari inspirasi dan inovatif itu kita di sana juga, dan bisa ngembangin juga kreativitas kita sendiri. Manusia itu memiliki ide atau gagasan yang bisa dikembangkan melalui karya atau kreasi, atau bisa juga ciptaan. Nah, sekarang kan sudah zaman digital, jadi ada beberapa kreasi yang dibuat secara digital seperti digital art, poster, infografis yang menggunakan aplikasi-aplikasi online. Nah, aplikasi tersebut memiliki kemudahan manusia untuk menuangkan ide-ide mereka. Seperti kita bisa ambil contoh pembuatan infografis, poster, ataupun digital art menggunakan aplikasi seperti Canva, Ibis Paint, ataupun PixArt. Nah, hal tersebut bisa menjadi suatu media yang memberi kemudahan manusia dalam menuangkan ide-ide mereka, sehingga bisa menjadi alasan kenapa informatika menjadikan manusia lebih kreatif, inovatif, dan juga inisiatif. Manfaat informatika dapat membuat kita lebih kritis dan kreatif dalam menggunakan komputer dan teknologi dalam masa kini. Dan untuk manfaat informatika yang terakhir adalah dapat meningkatkan karir. Nah, untuk meningkatkan karir sih pasti ada untuk informatika, apalagi sekarang kita udah masuk ke era globalisasi yang dimana mungkin tuh kebanyakan sekarang kita udah menggunakan teknologi dan juga banyak sistem-sistem yang kita butuhkan dari informatika. Prospek-prospek kerja yang ada di sekitar kita juga telah berkembang, menuntut kita untuk dapat berkreasi dan juga melakukan suatu hal yang berbasis komputer, seperti contoh-contoh pekerjaan seperti programmer, konsultan IT, data analis, dan juga data scientist. Kayak mungkin sekarang meeting dan lain-lain tuh pasti juga pengaruhnya tuh kita menggunakan secara daring ya, atau kayak orang seringnya tuh Zoom atau Google Meet. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencari calon pekerjanya melalui internet. Nah, maka dari itu ada beberapa situs-situs yang menjadi media promosi perusahaan tersebut ataupun pegawai yang sedang ingin mencari pekerjaan tersebut. Seperti contohnya ada situs yang kita ketahui namanya LinkedIn, itu untuk promosi diri sendiri, sehingga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sedang mencari pekerjaan, mereka membuka LinkedIn para orang-orang yang ingin mencari kerja tersebut, sehingga dapat mengetahui kompetensi mereka apa saja dan bisa menjadi promosi sendiri untuk mereka yang ingin mencari kerja. Meningkatkan karir, kalau contohnya menurut aku itu misalkan bisa buat aplikasi, nah itu kan otomatis pasti meningkatkan karir kita, apalagi kalau misalkan aplikasi kita bagus, terus nanti bakal banyak yang download dan otomatis karir kita bakalan naik. Menurut saya, kalau dari manfaat itu, Bermudah komunikasi yang bisa mengirimkan pesan dalam bentuk suara video. Manfaat informatika itu aku tuh ada bidang komunikasi, pertahanan, dan sisi siber. Kalau dengan ada informatika itu benar-benar bisa ngebantu gue dalam mengerjakan tugas, bisa juga dalam produktivitas seperti alarm yang bisa bikin saya bangun pagi. Dan gak cuman itu, ada hiburan untuk saya juga, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain itu. Dan juga mungkin terakhir Manfaat informatika bagi bidang pertahanan seperti pemanfaatan AI untuk menjaga data-data negara dan menggunakan komunikasi yang menjadi suatu aset negara. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa peran informatika di era digital ini sangatlah penting, karena teknologi sekarang sudah merajalela dan kita tidak boleh ketinggalan zaman. Nah, maka dari itu kita perlu mempelajari informatika melalui kurikulum yang sudah ada di SMA ini.